Bahkan ia pun kesulitan melawan si En yang tak berbuat apapun sama sekali. Ditambah lagi, Gotak datang untuk menghentikan Choi. Choi sebenarnya takut karena Gotak adalah sahabat dekat siswa terkuat di sekolah ini, sehingga ia hanya berlagak saja menantang Gotak. Padahal aslinya ia sudah sangat gemetar. Karena sudah terlanjur malu, Choi dan gengnya pun pergi begitu saja. Si En lalu mencoba memastikan Juntae baik-baik saja dan mengajaknya ke ruang kesehatan sekolah. Namun Gotak malah memaksa si En untuk berterima kasih dulu kepadanya. Namun saat mereka akan masuk ke ruang kesehatan, Juntae malah tak mau dan mengajak si En ke ruang rahasianya. Juntae takut kalau mereka ke ruang kesehatan, guru akan tahu bahwa mereka berkelahi dan pasti akan ada masalah selanjutnya. Perkelahian antara si En dengan preman sekolah membuat salah satu siswa penasaran siapa si En sebenarnya. Gotak pun akhirnya mendengar rumor bahwa si En itu sangat beringas dan sudah membuat beberapa orang cacat di sekolah lamanya. Makanya si En dipindahkan ke sekolah mereka. Saat pulang sekolah, Juntae memberikan beberapa obat kepada si En karena sepertinya Juntae tahu bahwa si En mengalami kesulitan tidur. Keesokan harinya terlihat Choi tiba-tiba saja bersikap baik kepada si En dan Juntae. Tentu saja hal itu sangat aneh bagi siswa lain, terutama Gotak dan teman-temannya. Sebab baru saja kemarin mereka bertengkar. Choi malah mendekat kepada Gotak dan mengatakan bahwa dirinya dan si En akan menghancurkan Gotak dan juga sahabatnya, siswa terkuat yang sedang diskors. Padahal si En sama sekali tidak pernah merencanakan itu. Namun saat mereka akan masuk ke kelas dan Juntae akan ke WC, anak buah Choi malah menarik Juntae pergi menjauh. Dan Choi diam-diam masuk ke dalam markas Gotak. Choi menghancurkan semua barang-barang yang ada lalu mencoret foto Gotak dan Humin yang sedang diskors. Choi datang ke kelas si En dan mengatakan bahwa Juntae dibawa oleh Gotak ke markasnya. Padahal Juntae sebelumnya dibawa oleh anak buahnya sendiri. Karena khawatir si En menuju ke markas Gotak dan mencari Juntae. Lalu orang suruhan Choi yang lain menemui Gotak dan mengatakan bahwa si En mengajaknya bertarung dan si En sudah menunggu di markas mereka. Choi ternyata sudah mengadu domba si En dan juga Gotak. Walaupun sudah menahan diri, si En akhirnya tersulut emosinya dan langsung menyerang Gotak. Sebenarnya perkelahian mereka ini disebabkan oleh adu domba yang dilakukan oleh Choi. Ia sudah berhasil membuat Gotak dan si En bersiteru, dan saat mereka sudah mulai lelah berkelahi, barulah Choi berencana akan datang menyerang Gotak dan si En. Rencana adu domba Choi berjalan mulus. Gotak yang kesal langsung datang menemui si En. Ucapan Gotak yang menghina masa lalu si En benar-benar membuat si En tak bisa menahan diri, lalu akhirnya mereka pun tak segan-segan untuk berkelahi. Ini adalah perkelahian pertama si En setelah sekian lama menahan diri. Tak lama setelah mereka berkelahi, Choi datang bersama gengnya lalu langsung mencoba menyerang Gotak dan si En. Di sini barulah mereka sadar bahwa Choi sudah mengadu domba mereka. Choi tahu bahwa ia tak bisa mengalahkan si En jika duel 1 lawan 1, sehingga ia pun harus menggunakan cara licik seperti ini. Namun saat Choi akan menyerang si En, seseorang datang dan membuat mereka semua melongo. Itu ternyata adalah Humin, siswa terkuat di sekolah mereka dan sangat ditakuti. Humin hanya bisa tertawa melihat sahabatnya diadu domba seperti ini oleh orang seperti Choi.